nama saya Sohibatun Naili Falasifa dari PGMIA akan menjelaskan materi tentang bilangan caca. Bilangan caca dan operasinya. Yang pertama yaitu definisi bilangan caca. Bilangan caca merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, yaitu seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan caca merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Di dalam bilangan caca terdapat bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Simbol bilangan caca yaitu huruf C. Sedangkan ahli matematika menggunakan simbol W yang berarti whole numbers. Cek kebenarannya dari bilangan caca yaitu semua bilangan asli adalah bilangan caca. Semua angka penghitungan adalah bilangan caca. Semua bilangan bulat positif termasuk 0 adalah bilangan caca. Kemudian semua bilangan bulat adalah bilangan real. Yang selanjutnya yaitu sifat operasi bilangan caca. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup di sini yaitu bilangan caca yang bersifat tertutup dalam operasi penjumlahan dan perkalian. Yaitu jika X dan Y adalah dua bilangan caca, maka hasil X plus Y yaitu atau X kali Y adalah bilangan caca. Hasil penjumlahan bilangan caca yaitu berupa bilangan caca. Seperti 12 ditambah 13 sama dengan 5, kemudian 28 ditambah 42 sama dengan 70. Atau seperti 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 merupakan bilangan caca. Dan 25 ini merupakan bilangan caca. Yang selanjutnya yaitu seperti contoh 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 merupakan bilangan caca. Yang selanjutnya yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Komutatif di sini merupakan jumlah dan hasil operasi perkalian dari dua bilangan caca akan sama apapun urutan penambahan dan perkaliannya, yaitu jika X dan Y adalah dua bilangan caca, maka X sama dengan Y sama dengan Y plus X. Atau kalau di perkalian yaitu X kali Y sama dengan Y kali X. Hasil penjumlahan dua bilangan caca tidak berubah, walaupun urutan letak kedua bilangan itu dipertukarkan. Misalnya 2 ditambah 4, atau di sini seperti 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya tetap 5 meskipun dibalik. Yang pertama 2 ditambah 3, yang selanjutnya yaitu 3 ditambah 2. Hasilnya mesti sama. Seperti halnya di perkalian. Yang selanjutnya yaitu sifat identitas. Sifat identitas di sini itu merupakan sifat identitas penjumlahan. Identitas ada dua di sini, identitas penjumlahan dan identitas perkalian. Membahas yang pertama yaitu identitas penjumlahan. Ketika bilangan caca, yaitu identitas penjumlahan dulu ya. Ketika bilangan caca ditambah dengan 0, nilainya tetap atau tidak berubah. Maka 0 dinamakan sebagai identitas penjumlahan. Seperti
Contoh, jika X adalah bilangan caca, maka X tambah 0 sama dengan X. Seperti contoh di samping. 11 ditambah 0 sama dengan 11. 0 tidak ada angka, atau 0 itu tidak ada jumlahnya. Jadi masih tetap 11. Seperti halnya 0 ditambah 19 sama dengan 19. Ini penjumlahan ya. Contoh dari penjumlahan yang tadi. Sekarang identitas perkalian. Identitas perkalian merupakan bilangan cacah dikalikan dengan 1. Nilainya akan tetap atau tidak berubah. Maka 1 dinamakan sebagai identitas perkalian jika X adalah bilangan cacah. Maka X dikali 1 sama dengan 1 atau sama dengan X. Contohnya seperti 5 dikali 1 sama dengan 5. Apapun angka, kalau dikalikan 1 akan tetap hasilnya akan huruf yang dikalikan. Seperti halnya 1 dikali 263. Hasilnya akan tetap seperti 263. Atau contoh yang lain yaitu 128 dikali 1. Pasti jawabannya 128. Jadi, apapun angka yang dikalikan 1, hasilnya akan tetap sama dari angka yang dikalikan 1. Yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif di sini merupakan, sifat asosiatif di sini ketika bilangan caca ditambahkan atau dikalikan sebagai satu set, bilangan tersebut dapat dikelompokkan dalam urutan apapun dan hasilnya akan sama. Misalnya seperti 6 ditambah 5 ditambah, ini dikasih kurung ya, ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 5. Yang dihitung itu yang pertama yang kurung dulu, terus dia diturunkan ke bawah, jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Yang 5 turun dan plus masih tetap plus. Yang ini 6-nya turun dan yang ini 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 15 sama dengan 15. Kayak diperbandingkan gitu loh. Yang kemudian yaitu sifat distributif. Merupakan jika X, Y, dan Z adalah 3 bilangan caca, sifat distributif dari perkalian dan penjumlahan adalah X. Y plus Z sama dengan buka kurung X kali Y buka kurung tutup kurung plus buka kurung X kali Z. Bisa dilihat di sini, bisa dipahami sendiri. Kemudian yaitu perkalian dan pembagian 0. Jika bilangan bulat dikalikan dengan 0, hasilnya selalu 0, yaitu X kali 0 sama dengan 0 kali X sama dengan 0. Jadi seperti halnya X ini diganti dengan X yang ini diganti dengan seumpama 2. 2 dikali 0 sama dengan 0. Seperti halnya 0 dikali 2, hasilnya pasti tetap 0. Kalau 0 dikalikan dengan semua angka yang berjumlah lebih dari 0, hasilnya akan tetap 0. Yang selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat dengan 0 tidak ditentukan, yaitu jika X adalah bilangan bulat, maka X atau 0 tidak ditentukan. Yang terakhir yaitu perbedaan bilangan caca dan bilangan asli. Yang pertama yaitu bilangan caca. Bilangan caca merupakan anggota bilangan caca seperti angka yang dimulai dari 0. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli yaitu dimulai dari angka 1, tidak dimulai dari angka 0 kalau bilangan asli. Kalau bilangan caca dimulai dari angka 0.
Jadi bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kemudian yaitu bilangan caca merupakan penghitungan dimulai dari angka 0, seperti yang saya jelaskan yang tadi. Sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1. Kemudian semua bilangan caca bukan bilangan asli. Tetapi bilangan asli adalah bilangan caca. Maksudnya semua bilangan asli merupakan bilangan caca. Karena bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, seperti halnya pada gambar ini. Sudah dijelaskan sama Bu Ika tadi, tulisannya begini. Jadi, mohon maaf kalau penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.